Hai, apa kabar? Senang bisa ketemu sama kalian lagi. Tuhan memilih orang menurut ukuran sorga, bukan menurut ukuran dunia, apalagi menurut ukuranmu. Saat menerima pegawai baru, perusahaan-perusahaan melalui bagian HRD akan berusaha mengetahui track record setiap pelamar untuk kemudian diwawancarai sampai akhirnya ketemu satu titik mereka layak untuk diterima atau tidak bekerja di perusahaan tersebut. Kalau sesuai dengan kriteria, pasti pelamar itu akan masuk menjadi seorang karyawan. Tapi tidak ujuk-ujuk langsung diterima sebagai karyawan tetap. Mungkin dia akan lewati proses pencobaan, lalu akan diperpanjang lagi kontraknya. Baru kalau sudah dipandang layak, mereka diterima sebagai karyawan tetap. Sama juga terhadap murid-murid Yesus. Di tempat saya melayani ada satu statement, bukan statement kalau boleh dibilang, ada 4 huruf yang mempengaruhi setiap kami untuk berusaha belajar melayani Tuhan dengan sungguh. Apa itu hurufnya? MMTL. Malas, malu, takut, lupa. Apa MMTL itu? Untuk apa? Untuk bagaimana kita gencar mengabarkan Injil. Nah, itu dia, ya. Kita dipersiapkan oleh Tuhan untuk tidak menjadi malas memberitakan Injil, untuk tidak menjadi malu memberitakan Injil, untuk tidak menjadi takut memberitakan Injil, apalagi untuk tidak lupa memberitakan Injil. Sama juga dengan murid-murid, sebelum mereka dipanggil untuk melayani Tuhan, saat mencari murid-murid untuk bekerja menjadi penginjil, Yesus pun memilih, tidak asal memilih. Yesus memilih Simon, Petrus, dan kawan-kawan. Bicara masa lalu Simon, dari pengakuannya, ia adalah orang berdosa. Sama, setiap orang berbicara masa lalu, saya pernah sampaikan, itu cuma kaca spion. Jangan sampai kita kembali kepada masa lalu, penuh dengan dosa. Sama juga dengan Simon. Simon pun orang berdosa. Bicara tentang talenta, dia cuma seorang pelayan. Bicara ilmu pengetahuan, ia tidak mengerti teologi ya. Mungkin bagi teman-teman sekalian ada yang pernah sekolah Alkitab, sekolah teologi, sekolah tinggi, macam-macam. Mengerti bagaimana penjabaran, nalar, logika mengenai isi Alkitab. Tapi Simon tidak. Tapi kalau kita baca di dalam Lukas pasal 5, ayat yang ke-10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia. Saya tergetar dengan kata-kata Yesus ini. Bagi orang yang memang tidak punya pengetahuan apa-apa, bagi orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia. Siapa yang sanggup? Tidak ada manusia yang sanggup. Tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan kuat kuasa Roh Kudus, kita bisa. Kamu juga bisa. Kita semua bisa. Tugas kita cuma menyampaikan bagaimana isi kabar baik mengenai firman Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu yang memang harus kita sampaikan kepada orang lain. Coba pikir, siapa yang belum mengenal dan belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari orang-orang yang kita kenal? Apakah itu keluarga kita? Apakah itu juga orang tua kita? Apakah itu kakak adik kita? Apakah itu teman-teman di sekeliling kita? Mereka sudah belum mendengar kabar baik mengenai Yesus? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang sudah, mungkin mereka mengabaikan. Tugas kita adalah menyampaikan saja. Saya sering dibilang sama teman-teman begini, lo mah aneh, lo sok suci. Tapi saya bilang lagi, saya balikan lagi kepada kita semua, kalau kita dibilang aneh, kalau kita dibilang sok suci, percayalah, kita ada di track yang tepat. Kita ada di jalur yang benar. Mengapa Yesus memilih orang-orang seperti Simon Petrus, seorang nelayan, atau Lewi si pemungut cukai, bukan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat? Mengapa Yesus memilih orang-orang yang masa lalunya adalah pendosa, bukan ahli-ahli agama yang terkenal dengan kesalehannya? Mengapa Yesus juga memilih orang sederhana seperti mereka, bukannya orang-orang yang luar biasa? Yesus lebih memilih isi hati, bukan apa yang tampak dari luar. Jadi apa yang saya pernah bilang, Tuhan nggak ngelihat luarnya, Tuhan langsung introspeksi lihat dari dalam.
Kalau hari ini kamu dipanggil dan dipilih untuk melayani Tuhan, itu adalah sebuah anugerah, sekaligus kehormatan dan kepercayaan bagimu. Sekecil apapun, mau kalian pel gereja, mau kalian sapu gereja, mau kalian harus membersihkan kotoran dari anak-anak sekolah minggu yang mungkin setelah selesai mereka beribadah, kenapa enggak? Itu adalah kehormatan, sekaligus itu adalah kepercayaan bagimu. Tidak sembarang orang menerima kepercayaan seperti itu, karena itu adalah anugerah. Anugerahnya memang untukmu, tapi Tuhan mau juga anugerahnya terpancar dalam hidupmu, sehingga orang yang belum dapat anugerahnya juga boleh mengalami melalui dirimu. Tuhan tidak melihat masa lalu. Tuhan selalu mengabaikan masa lalu. Kalau teman-teman baca di dalam Mazmur pasal 103, di situ akan terpampang jelas. Tuhan melihat dosamu itu sejauh timur dari barat. Tuhan nggak ngelihat apapun yang menjadi masa lalu kita. Tuhan mencari hati yang bersedia. Penjala ikan dapat Tuhan ganti menjadi penjala manusia. Manusia berdosa dipilih, dibenarkan oleh Tuhan, dan dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa. Sekali lagi, Tuhan memilih orang yang mau merespon panggilan Tuhan, bukan orang yang mau memamerkan kemampuan. Tuhan, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. See you.